buat saya dan seharusnya kita semua mengambil keputusan berdasarkan iman. iman. Jadi hidup kita adalah rangkaian keputusan. Di tangan saya saat ini ada sebuah buku tebal sekali nih. Dan di sini tertera ada logo Presiden Republik Indonesia. Dan di sini tertulis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dan rupanya ini adalah bagian daripada Undang-Undang Omnibus Law. Dan rupanya ini adalah sebuah payung hukum. Payung hukum itu artinya seperti kalau kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, cuaca kalau tidak baik, dikatakan bahwa kita bawa payung dulu sebelum hujan. Dan rupanya ini adalah preliminary daripada persiapan. Dan saya membaca sebuah artikel pendek di sini yang dibawa oleh narasumber kita hari ini. Dikatakan bahwa WHO Pandemic Treaty menjadi topik paling bikin cemas rakyat akhir-akhir ini. Karena Pandemic Treaty ini adalah strategi terselubung asing yang bisa berpotensi membuat hilangnya kedaulatan negeri kita. Dan WHO Pandemic Treaty akan berlaku pada bulan Mei 2024. Jadi pada waktu rekor ini berjalan, sekitar pertengahan Februari, berarti kita punya sekitar 2,5 bulan lagi. Ya, kita sambut narasumber kita hari ini, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Selamat datang kembali. Makasih Bu, Dharma. makasih Pak Pendeta. Apa kabar Pak Jenderal? Baik, Ya, baik, puji baik Tuhan. sekali. Yes, senang sekali bisa bertemu kembali dalam suasana yang segar hari ini. Segar. Sama Bapak Ibu juga segar. Ya, Puji puji Tuhan. Tuhan. Nah, tempo hari pada waktu tahun lalu kita sempat ngomong-ngomong panjang dan lebar tentang kesehatan dan juga tentang pendidikan. Itu rupanya menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat banyak orang loh. Yes. Puji Tuhan. Dan sampai saat ini saya melihat banyak sekali komentar-komentar yang up to date yang masih diberikan oleh netizen untuk perbincangan itu. Semoga perbincangan hari ini akan menjadi berkat juga ya. Amin. Pastinya. Dan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Jenderal, ini hari ini kita bertemu dalam suatu nuansa yang baru. Saya mendengar bukan cuma tentang dua salinan ini, tetapi konon katanya, ini butuh kejelasan bahwa Jenderal berencana untuk menjadi salah satu calon gubernur DKI 1. Bakal calon ya. Bakal calon. Bakal calon. Ya. Iya, Oke. benar sekali. Ya? Oke. Wow. Iya. Ya, berarti akan ada suatu pertarungan politik nih nantinya pada sekitar bulan berapa nih? Direncanakan bulan November 2024 ya. Saya dengar sesuai jadwal itu November 2024. Ya. Namun ada kabar burung akan dimajukan ke September. Alasannya kenapa? Saya kurang tahu pasti. I see. Ya, ya. Dan ini merupakan bagian daripada serangkaian pemilihan umum Indonesia. Pilkada. Pilkada ya. Ya, pilkada serentak. Dari pemilihan presiden, kemudian anggota DPR, DPRD, dan nanti ujung-ujungnya adalah pilkada serempak di seluruh Republik Indonesia. Betul. Ya. Boleh tahu alasannya kenapa ketika udah waktunya untuk purnawirawan kemudian kok beralih untuk mencalonkan diri, mau mencalonkan diri menjadi DKI 1? Ya, sebenarnya pada dasarnya saya terpanggil karena banyak dorongan ya dari masyarakat yang ingin memastikan bahwa kehidupan ke depan itu terjamin keselamatan tubuh dan jiwanya. Oke. Ya, dan karena saya banyak tahu mengenai agenda-agenda ke depan, apa yang akan terjadi, maka alasan utama saya untuk mengikuti, untuk berjuang dalam cagup DKI 1 ini adalah untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita. Itu Kenapa? kata-kata yang cukup strong banget ya, sangat kuat banget. Menyelamatkan jiwa keluarga yang ada di Jakarta sini. Ya, tentunya di Jakarta. Karena alasan adanya agenda WHO Pandemic Treaty, seperti tadi yang disampaikan, yang akan di-voting pada bulan Mei 2024 yang akan datang. Ya, berarti di votingnya ini di New York sana nanti, di kantor WHO itu adanya PBB. di Swiss, Pak. Oh, di Swiss, di Ya. Davos itu ya. Davos. Alright, iya. Swiss. Oke. Berarti apa yang Jenderal semestinya harapkan dari hasil daripada voting WHO Pandemic Treaty ini? Justru saya sangat tidak berharap Indonesia mengikuti. Oh. Dan kalau perlu keluar karena ini masih statusnya lamaran. Jadi artinya apa? Sampai dengan tanggal bulan Mei tersebut, 2024, ketika Indonesia keluar, maka Indonesia tidak akan terikat.
Oke. Karena ada 11 negara yang sudah mengeluarkan diri. Boleh tahu nggak, Jenderal, dari 11 negara itu siapa saja dan apa sebenarnya alasan mereka keluar daripada pandemi treaty ini? Saya sampaikan aja ya yang negara yang cukup penting ya. Untuk blok timur Rusia. Rusia, oke. Untuk blok baratnya New Zealand. Wow, Selandia Ya, Baru, New Zealand. ya. Ya. Slovakia ada, Estonia ada. Tapi itu perwakilan itu artinya apa? Mereka tahu bahwa konstitusi mereka untuk melindungi rakyat tidak mengizinkan rakyatnya kedaulatan kesehatannya diserahkan kepada WHO. Ini kita kembali ke pokok bahasa nih tentang bakal calon DKI 1. Baik. Jakarta itu kota yang kita tahu bahwa ini kota yang sangat menarik banget. Ada suatu magnet gitu. Dan ini seperti kalau dianggap bahasa sehari-hari itu ini kota yang sangat seksi gitu. Yang mana bisa mendatangkan opportunity begitu banyak dan begitu banyak orang-orang kaya di Indonesia yang tinggal di Jakarta, perusahaan-perusahaan bukan cuma nasional tapi multinasional. Dan ini kota yang memiliki APBD yang tertinggi di Indonesia tentunya. Karena sampai dengan hari ini Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, tentunya Jenderal untuk menjadi bakal calon DKI 1 itu tentunya akan berhadapan dengan berbagai macam lawan-lawan yang lain juga nih. Ya. Nah, apa yang akan membedakan Jenderal dengan lawan-lawan yang lain sehingga orang-orang di Jakarta ini yang beraneka ragam ini ada yang sangat pintar sekali, sangat kaya sekali, sangat agama sekali dan kemudian atau bahkan yang maaf kata tidak berpendidikan sama sekali ini. Banyak range-nya. Apa yang Jenderal akan berikan? Tentunya visi misi. Saya menawarkan visi misi yang sudah saya paparkan ya. Bahwa visi saya adalah selamatkan jiwa keluarga kita. Saya akan memastikan lewat melindungi, melayani, dan mengayomi. Misi yang pertama, bebas beribadah dimanapun dan kapanpun. Tanpa boleh dihalangi oleh pihak manapun. Berarti nanti kalau misalnya Jenderal Itu akan... misi yang pertama. Kalau Jenderal akan menjadi DKI 1, maka kalau ada sampai ibadah di rumah-rumah ditutup, Jenderal akan turun tangan gitu. Saya akan turun tangan. Untuk melakukan apa? Mengendorse dan mengizinkan ibadah itu berlangsung. Ya, tentunya seperti visi saya itu yang saya tawarkan. Ya. Ya. Tapi tentunya tidak berseberangan dengan apa yang sudah diputuskan dalam Kementerian Keagamaan juga kan? Kalau misalnya seperti itu. Kan setiap wilayah itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Betul. Sehingga kita pun boleh membuat perda. Ya, untuk mengatur keselamatan rakyat kita. Bukan berarti peraturan itu dibuat kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh rakyat. Lalu kita harus terpaku pada aturan yang dibuat. Jangan pemimpin bikin ribet warganya dengan peraturan segala macam peraturan. Oke. Ya. Karena yang terasa oleh rakyat justru demikian. Bahkan terasa menekan. Orang mau usaha minta izinnya lama-lama dan sebagainya dan segala macam proses perizinan yang memerlukan mengeluarkan pelicin. Ya. Mau usaha aja susah. Ya. Sudah berusaha juga dibikin susah. Ya, dengan kenaikan pajak yang tidak masuk akal. Gitu. Apalagi setelah di masa pandemi kemarin ada aturan 50%, 25%. Yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan alasan melindungi rakyat. Ya. Karena kan keselamatan rakyat itu harus menjadi prioritas, Pak. Dan hukum tertinggi. Baik. Ya, salus populi suprema lex esto, Pak. Nah, ini yang perlu Bapak perdalam ini. Jiwa Bapak seorang pendeta, jiwa ini berharga di mata Tuhan. Pasti. Amen. Nah, justru itu. Iya. Itu yang harus dieksplor. Itu yang saya tawarkan. Kenapa kok saya di situ? Bukan sekedar ingin menjadi gubernurnya, tidak. Karena ini saya sedang memperjuangkan keselamatan jiwa keluarga saya. Dan otomatis kalau Bapak mau bergabung, jiwa keluarga Bapak yang sedang Bapak perjuangkan, bukan saya. Kalau saya hanya seorang dharma, hanya satu jiwa. Tapi banyak jiwa-jiwa lain yang perlu kita selamatkan. Lewat apa? Lewat peraturan-peraturan yang melindungi mereka. Karena ke depan nanti ada peraturan-peraturan yang tidak akan melindungi kita. Termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Iya. Ini yang concern saya. Saya terpanggil karena jiwa. Kalau enggak perlu saya.
Kalau memang ada yang mau menjamin keselamatan warga Jakarta, saya mundur. Ya. Ya. Baik. Jadi bukan karena jabatannya, Pak, ya, karena Ya. fungsinya, Pak. Baik. Oke, Catat jelas. ya. Jadi lebih berfungsi untuk masyarakat. Ya, Oke. Kemudian visi yang atau misi yang kedua? Misi yang kedua adalah mencabut kalau diperlukan dan atau memperbaiki ya setiap kebijakan yang sudah ada yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Gubernur DKI dipilih langsung oleh rakyat, maka si gubernur suka tidak suka dia maju untuk melindungi rakyatnya. Ya. Bersinggungan, dia harus protek rakyatnya. Kalau Jenderal sekarang lihat dengan memperbaiki kembali kebijakan yang tidak pro rakyat, misalnya bisa nggak disebut satu aja? Apa tuh saat ini yang Jenderal lihat yang tidak pro rakyat? Banyak sekali ya, satu aja ya. Satu aja. Tidak mau divaksin, dipecat. Guru dipecat, banyak yang ngadu. Karena nggak mau vaksin, dipecat. Yang tidak pro rakyat, orang tua yang anaknya mau divaksin menolak, anaknya disuruh keluar dari sekolah. Ya, mau bekerja harus divaksin. Apakah itu tidak? Wow. Itu kan masalah iman, Pak. Ya, itu kan jiwa, Pak. Karena menurut Jenderal vaksin itu Racun. adalah Racun. dan hak asasi manusia untuk Untuk membuat menolak. keputusan mau atau tidak mau iya, mau tidak mau. divaksin. Artinya begini, silahkan bagi yang mau, bagi yang tidak. Karena apa? Buat saya dan seharusnya kita semua mengambil keputusan berdasarkan ini. iman. Jadi hidup kita adalah rangkaian keputusan Betul. dan keputusan menyangkut iman. Jadi apapun keputusan kita itu adalah gambaran iman kita. Itu yang saya ingin kata-kata ini bisa dicerna dengan baik. Apapun keputusan kita itu adalah gambaran iman kita. Setuju. Setuju, Pak, ya? Setuju. Nah, itu. Setuju. Supaya tegas di situ, Pak. Ya. Karena kata-kata ini penting sekali, ada powernya, Pak. Ya. Ya. Karena Firman Tuhan juga mengatakan bahwa iman tanpa tindakan hakikatnya adalah mati. Nah, banyak orang yang jago firman, fasih lidah, tetapi dalam prakteknya tidak ada power. Betul juga. Ya. Ya. Saya tahu semua, Pak. Baik. Di selama COVID itu firman hanya jadi cerita, hanya jadi pengetahuan. Tapi begitu praktek, semua tidak ini. Buktinya apa? Gereja tutup. Kenapa tutup? Karena gereja ternyata itu punya ADART yang dikeluarkan oleh yang menjadi produk politik. Kalau tidak nanti ditutup. Gitu, Pak. Iya. Betul. Ya, Betul. nah, padahal di situ dibutuhkan, Pak, keteguhan iman untuk membangkitkan iman-iman para domba-domba dengan segala resiko. Itu tidak nampak. Baik. Nah, makanya itu tadi yang saya tanyakan. Apabila mencabut kebijakan yang tidak pro rakyat, terutama misalnya contoh tadi diberikan tentang vaksin itu, tetapi bersinggungan dengan undang-undang yang sudah disahkan oleh presiden, bagaimana? Bukan berarti undang-undang itu benar. Karena apa? Undang-undang yang saya pelajari saat ini adalah melegalkan sesuatu yang tidak legal. Di mata saya undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan. Yang mana, Jenderal? Mungkin Ini. bisa ditunjukkan. Yang tentang Ini. kesehatan. Maksudnya pasal apa bunyinya? Banyak sekali kalau mau diurai. Nanti kita bikin seminar kalau mau tahu. Kalau saya pasal 4 ya, tidak boleh menolak manakala itu sudah dalam keadaan kejadian luar biasa atau wabah, tidak boleh menolak kalau ada pelayanan kesehatan. Ada di situ pasal 4. Mau saya kasih lihat? Boleh. Silakan. Pasal Jadi, 4. rakyat harus menerima. Pasal 4 ayat 2 huruf ya, Bu? Jadi rakyat harus menerima Harus menerima. pelayanan kesehatan Ya. tersebut. Ya. Ini ya, Pak, ya. Ini di pasal sebelumnya boleh begini dianulir. Ya. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H. Huruf H nih. Menerima atau Menolak. berarti boleh menolak. Terus Sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadanya ya, setelah menerima dan memahami informasi setelah mengenai menerima. tindakan tersebut secara lengkap. Ya, jadi boleh menerima Boleh atau menolak. menolak. Iya. Berdasarkan iman toh? Iya. Betul. Oke, itu kan hak asasi, Pak, ya. Iya, Nah, di sini dianulir Huruf kah? H tidak berlaku pada seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular terus kepada masyarakat secara lebih luas. Oke. B. Penanggulangan KLB atau wabah. KLB ini apa ya? kejadian luar biasa. Oke. Seperti pandemik. Ya, suka-suka mereka. Hari ini kejadian luar biasa. Ya, kalau dibilang bahwa ini KLB berarti harus taat. Ya, itu loh. Jadi suka-sukanya mereka, the ruling system. Iya.
Kemudian Gitu. C, seseorang yang tidak sadarkan diri atau Nggak ada yang menakutkan, mau mereka umumkan, ya udah ikut. Ya. D, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam pembuatan keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan. Nah, ini yang mereka mau ciptakan KLB itu. Jadi kayak misalnya jam malam, keadaan darurat, kayak gitu-gitu loh. Baik. Suka-suka EDE. Ya, ya. Who is the ruling system? Hah? Who is the ruling system? Ini kan sistem dari yang di endorse, di given dari apa yang merupakan given dari United Nation, itu sudah dimainkan dipraktekkan atau dimanifestasikan dalam program-program pemerintah yang kita lewati selama ini. Karena kan anggarannya dari sana. Tapi bukan hanya Indonesia berarti ya Pak. Ini seluruh dunia. Pemerintahan-pemerintahan. Ya, tergantung kekuatan pemimpinnya lah, Bu. Gitu dong. Ya, berarti nanti ini tergantung dengan presiden terpilih yang baru nih. Ya, kalau dia takut Tuhan, dia pasti berani nolak. Karena ini menyelamatkan jiwa kita. Ini kan sistem yang sedang bermain sekarang kan sistem yang di-endorse oleh kelompok antikris. Ini kan sedang menuju kepada akhir zaman. Iya, iya. Kita sedang menuju kepada tidak ada seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali menerima Tanda. ID-nya apa? Digital. Makanya kan sekarang lagi diminta suruh pasang masuk ke mendaftarkan ke aplikasi KTP digital kan? Betul. Ya, kita mendaftarkan dapat ID kan gitu. Ya. Nah, itu nanti akan terhubung dengan urusan finance, terhubung dengan e-government, terhubung dengan e-taxes, terhubung dengan Riwayat semuanya. kesehatan Ya. kita. Gitu. Apakah berarti sebagai warga negara kita punya opsi untuk tidak mendaftarkan iktp? Pilihan imannya apa? Kita bicara iman ya. Kalau saya tidak. Bapak punya pilihan. Tapi ada resiko. Apa resikonya Pak? Tidak bisa membeli dan menjual. Semua nanti sistem ada di handphone Bapak. Loh, Ibu beli online, Iya, pesen iya. Gojek. Itu kan sudah rangkaian sistemnya. Tinggal satu yang belum. Apa tuh? Pasang chip. Kalau sudah pasang chip, Bapak sudah daftar digital KTP. Baru pemasangan chip. Berarti secara perlahan tapi pasti kita disudutkan sampai nggak bisa bergerak nih. Ya, itulah hebatnya mereka. Kita digiring ke kota. Ya. Diberikan segala kenyamanan dunia. Oh. Ya. Gitu ya. Urbanisasi. Ya, diberikan kenyamanan dunia, lampu gemerlapan. Iya. Ya. Padahal kita untuk makan, mencari kehidupan, itu di mana saja. Bahkan di desa, di pegunungan. Yang penting apa? Ada tanah. Dulu tongkat menjadi tanaman. Betul. Sekarang tanaman jadi tongkat. I see. Jadi kita bisa hidup. Hanya yang kita perlukan adalah makan. Dan makan itu sebenarnya apa? Kita peroleh, tidak perlu pakai dengan uang. Kalau Tanam bercocok saja. tanam, kita Seharusnya bisa kalau- iya, betul. makan hasil cocok Ya, tanam kita. itulah karena the ruling system dunia ini tidak mau orang mandiri. Karena kalau mandiri dia tidak bisa ditundukkan. Atur. Tidak bisa ditundukkan. Nggak bisa diatur dan nggak bisa ditundukkan. Ketika ada yang tidak sesuai dia bisa nolak. Persoalannya sekarang tidak sesuai nggak bisa nolak. Caranya apa? Kasih yang enak-enak, Pak. Yang enak-enak ini membuat kita menjadi tidak sadar. Dan itulah cara yang disebut dengan comfort zone. Orang sudah begitu comfort dengan Jakarta. Takut meninggalkan Jakarta. Itulah makanya saya menawarkan. Tetaplah di Jakarta. Ya, karena Jakarta akan tetap menjadi sentra ekonomi. Ya. Ya, tapi dengan cara apa? Jangan sampai walaupun nanti akan pindah ke IKN. Nah, di luar itu karena bukan kewenangan saya nantinya. Tapi Jakarta akan tetap, saya pastikan akan tetap menjadi sentra ekonomi. Tapi ekonomi yang seperti apa? Kita atur pajaknya. Kita atur bahan-bahannya dan sebagainya. Supaya betul-betul ekonomi kerakyatan itu bisa hidup jauh lebih baik daripada sebelum adanya pandemi. Apa rencana Bapak dalam membuat perekonomian Jakarta akan menjadi lebih baik dibandingkan sebelum pandemik dengan sistem yang Bapak sekarang anut? Kalau untuk ekonomi, saya concern dulu kepada WHO Pandemic Treaty, Pak. Kan 5 visi 1, Pak. Ibadah, ya, Pak. Karena, Satu ibadah. Ya, ibadah, bebas ibadah. Betul. Ya. Iya. Kapanpun dan dimanapun Betul. tanpa dilarang oleh pihak manapun Berarti juga. akan ada perlindungan di dalam beribadah. Of course. Oke, baik. Ya, Nomor 2. ya. Ini Pancasila ini. Iya. Ya. Setuju. Yang kedua,
Yang kedua mencabut Cabut. semua yang kebijakan atau peraturan yang tidak Tidak pro rakyat. pro rakyat. Baik. Apa itu? Itu nanti breakdownnya apa? Itu kan bermisi. Nanti programnya akan panjang kalau kita jelaskan karena Baik. program ini perlu Diulas satu persatu. diulas satu persatu. Baik, setuju. Ya. Poin 3. Poin 3. Menjadikan Jakarta sebagai sentra ekonomi. Walaupun nanti pindah IKN. ke IKN, tetap Jakarta akan menjadi sentra ekonomi nasional dengan cara memangkas juga akar-akar korupsi. Yang penting mereka bekerja dengan baik, ya, dan membuat produk-produk yang baik, bukan yang fake, kan banyak yang fake juga, Iya. Banyak. sehingga merugikan yang merek asli dan sebagainya. Iya. Betul. Nah itu kan harus kita tata, Pak. Ini banyak breakdownnya itu. Iya. Ya, sentra ekonomi. Yang ketiga, yang keempat, tidak ada lagi mandatory vaksin. Tidak akan ada lagi Ya. mandatory apapun juga, terutama dalam bidang kesehatan. Dan rakyat DKI tidak akan dijadikan kelinci percobaan. Ya. Breakdownnya tidak boleh ada yang di PHK. Tidak boleh buat aturan-aturan dengan alasan prokes atau protokol kesehatan. Supaya orang bisa beraktivitas dan memiliki mobilitas tanpa Oh, baik. Dibatasi. ya. Tanpa Karena pembatasan. apa? Ekonomi ini akan berjalan ketika ada aktivitas kehidupan. Setuju. Gitu. Ada pom bensin, orang jalan ke sana, di sana orang lapar, ada rumah makan. Ekonomi ini berjalan. Akan berputar rodanya. Iya, Baik. itu. Ketika Tapi kalau ada aturan begini nggak aturan boleh, prokes dan kemudian sampai nggak boleh keluar, jalannya harus lewat PPKM, sini, ya maka kan? semua ini akan roda ekonomi Iya, mandek gitu. Dan ketika iya. mandek ya harus tutup, hancur. mall tutup, Hancur, nggak terus bisa jualan. ya mallnya nggak ada, ya Pak ya. Tapi daya beli sudah turun kayak sekarang. Sangat Dan akhirnya mallnya, pemilik mall akan disita, Pak. Setuju. Ya, Ya. dia borehkan ke bank, dia ambil pinjaman dari bank, tetapi dia tidak akan bisa mengembalikan lagi. Tidak ada perputaran yang ya. selayaknya Ya. sehingga membuat bagaimana Ya. utang itu bisa terbayar. Ya, dengan dan baik. itu adalah desain juga, Pak. Oleh the ruling system. Baik. Nomor 5, Pak, silakan. Ya. Memperbaiki kualitas pendidikan Ya. agar para murid itu memiliki Beradab. akhlak yang menjadikan mereka menjadi manusia yang beradab. Ya. Tentunya kita harus menghadirkan para pendidik. Pendidik-pendidik yang unggul, terutama dalam hal adab. Adab itu begini, Pak. Jiwanya itu memancarkan sesuatu yang membuat orang itu ketular. Aura positif gitu maksudnya. Bahasa orang umumnya aura positif. Jadi walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. Betul-betul dia ikhlas melakukan segala sesuatunya. Dia melihat tidak membedakan antara murid satu dengan yang lain. Ya. Dia melihat ini sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Nah ini hal-hal yang orang hanya ada di mindset, tapi di dalam prakteknya tidak bisa melaksanakan, Pak. Ya. Karena selama di sekolah orang cuma dididik menguasai mainnya aja, bodinya nggak dilatih untuk ringan tangan. Oh iya iya. Untuk apa? Cuman ilmu aja, cuman pengetahuan aja. Makanya iya, dibilang cuman NATO. ilmu pengetahuan. NATO itu ilmu mereka. No Ya, action kita harus talk menolong. only Kamu atau- harus ini ya, teori ya. terus. Oh, teori. Tubuh ini harus dilatih, bukan saja membuat dia meraih angka-angka yang tinggi, ya, dan menyikut kanan kiri, Iya, iya. ya. Tetapi bangunlah dia menjadi manusia-manusia yang punya adab, sehingga dia menjadi garam dan terang. Iya. Garam itu apa? Dia pembeda. Dia memberikan dampak. Tidak seperti yang kita rasakan. Setiap orang ingin orang lain memiliki dampak buat diri dia. Dampak yang menyenangkan. Selalu transaksional kan? Iya. Ya. Bahkan di keluarga pun bisa terjadi begitu. Kurang apa gue? Gue sudah bikin begini, dia masih bikin. Itu transaksional, Pak. Padahal di firman Tuhan dikatakan apa? Pada saat dia mau menikah, aku akan menerima dia dalam suka maupun duka. Begitu ada nggak enak sedikit, udah mulai maki-maki dan sebagainya. Betul. Nah ini maksud saya. Mungkin kita harus samakan dulu pemahaman itu. Gitu. Tetapi ekonomi pun tidak akan jalan kalau ini main, Pak. Ekonomi mereka yang jalan, kitanya hanya apa? Dikasih makan gratis. Jadi akhirnya apa? Sifat budak itu tertanam. Ya, itu tidak baik, Pak, mendidik seperti itu. Kelihatannya enak kan, tapi menspoil, ya. Apakah itu terjadi dengan demikian? Tidak.
Karena kemampuan kehidupan rakyat menurun, terus ini menjadi solusi. Tidak demikian sebenarnya. Ya. Kemampuan menurun itu bukan kemauan rakyat, tetapi sistem yang menciptakan menjadi sulit. Tujuannya apa? Iya, supaya bisa gini. Mengontrol masyarakat. Mengontrol masyarakat, Pak. Jadi ingat nggak seperti Bani Israel? Ketika sudah dikeluarkan Musa dari tanah perbudakan, Betul. mereka bersungut-sungut kan? Iya. Apa yang mereka minta? Iya. Kembali. Kembali ke Iya, Mesir. karena di Mesir Seperti ada ini. makanan. Nah, ini sekarang sedang dikembalikan ke sana. Wow. Saya melihat sejauh itu, Pak. Ini sedang dikembalikan dengan cara yang manis. Dengan tipu daya. Saya harus sampaikan ini. Ya. Saya harus sampaikan ini. Karena ternyata tipu daya iblis, dia bermain dengan apa? Sistem. Daya itu kan upaya. Betul. Dia memperdaya orang dengan begitu halus, secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan semua orang mengalami sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang digiring oleh gembala. Domba-domba ini digiring oleh gembala yang justru bukan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, malah membuat kita masuk ke dalam kematian yang kekal. Wow. Ya. Jadi tipu muslihat iblis ternyata setelah saya pelajari, dia bermain dengan sistem yang masif. Berarti PR kita banyak dong Pak kalau harus mendobrak semua sistem yang ada di dunia ini. Banyak kalau kita berpikir dengan secara matematika dunia. Kalau kita berpikir dengan kuasa Tuhan, 5+2 itu bukan 7. Ya. Dia menyelesaikan sekaligus gitu. 5.000 orang. 5.000 bahkan Plus lebih. lebih 12 Ya, baku. jadi infinity. Ya, bagaimana membangun shalom di bangsa ini? Bagaimana membangun shalom di rakyat DKI Jakarta? Suatu negara itu disebut negara kalau ada rakyatnya. Betul. Betul. Kalau rakyatnya, Nah, habis, rakyatnya berarti dan bukan rakyatnya negara. itu adalah tubuh-tubuh yang akan dijual tadi. Jadi mungkin kita tetap masih ada di wilayah Indonesia, tapi we have no right. Kita tidak punya lagi hak free will yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saya sebut undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan. Kenapa kemanusiaan? Karena dia mencabut semua hak asasi kita. Dan mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Wow. Bagaimana caranya kita bisa membuat pemerintah sadar bahwa ini nggak bagus buat rakyatnya? Saya rasa mereka sudah dengar kok. Saya ngomong-ngomong. Bahkan saya mengajak Menteri Kesehatan Budi Gunadi untuk berdiskusi terbuka. Lalu apa hasilnya? Nggak ada. Mereka kan kayak begini. Ya, anjing menggonggong. Apa? Kafilah berlalu. Nah itu dia. Dia ingin berlalu kok. Gitu kan. Ya, baik. Kurang tegas apa saya bicara begini? Kalau perlu bicara dengan siapalah. Ya. Masa nggak ada? Termasuk yang mensahkan undang-undang ini. Yang mensahkan undang-undang ini kan DPR. Tentunya Komisi 9. Apa mereka tidak membaca isinya? Kalau mereka membaca isinya, maka mereka tidak akan. Nah itu maksud saya Pak. Ya. Apa tidak Karena ada? ini kan endorse, Bu. Sudah diketik dalam bahasa Inggris, tinggal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namanya endorse, tahu kan, Bu? Tahu. Suka tidak suka pokoknya. Harus. Oh. Oh no toh. Karena kita menerima bantuan dari mereka. Iya. Maka ini harus Ya, dijalankan. karena kita punya sistem ini kan mereka yang atur. Loh, nama presiden, kepala negara jadi presiden itu kan istilah mereka juga. Ya. Dan perhatikan setiap perubahan kabinet selalu ada perubahan nomenklatur sejak reformasi, itu ada perubahan nomenklatur kementerian. Maksudnya bagaimana? Ya dulunya misalnya Kominfo nggak ada, dulu Kementerian Pariwisata berubah jadi Kominfo, Kementerian Menteri Penerangan berubah jadi Kominfo, kan itu berubah Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Kebutuhan yang akan mereka kerjakan di depan. Ya. Gitu. Misalnya banyak muncul badan-badan. Dulu nggak ada KPK, nggak ada PPATK, nggak ada KPAI, nggak ada KY, nggak ada MK. Apakah itu bukannya membuat negara ini lebih baik atau lebih buruk? Yang faktanya dong.
Ya, kita selalu berpikir itu, terus yang terjadi sebaliknya. Faktanya mereka bagaimana? Ayo. Kalau KPK ya sekarang ini lebih banyak orang-orang yang lebih korupsi. Ya, artinya bangsa ini menjadi menerima karena diiming-imingi dengan konsep yang baik. Dalam pelaksananya, Bisa dijabarkan? pisau. Pisau ini kan baik tergantung siapa yang megang. Benar. Betul. Nah itu. Paham ya? Berarti semua badan-badan ini baik kalau dipegang oleh orang yang benar. Tentunya. Betul. Ya, tetapi udang di balik batu. Makanya mereka tidak senang dengan orang benar. Karena kalau orang benar tidak bisa Diatur. disuruh diatur untuk berlaku yang tidak Yang curang. curang atau tidak baik. Paham ya? Paham? Jadi kalau yang memimpinnya tidak sungguh bukan genuine, memiliki hati takut akan Tuhan, cakap, punya pengetahuan, bijaksana, dan menjauhi suap dan korupsi. Kan ada di Keluaran tuh, Pak. Iya. Maka ya nanti kita akan melihat, time will tell. Selama ini saya selalu bilang time will tell, time will tell. Tetapi yang ini, The time now, is here. the time is limited. Wow. Harus bagaimana kita? Karena kita punya jangka waktu sampai 2030, Pak. 2030 ke sana sudah masuk ke tatanan dunia baru. New World New World Order. Dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Jokowi. Ada dokumentasinya. Disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Semua mendukung ke sana. Disampaikan oleh Ketua MPR juga. Untuk mendukung ke sana. Itulah makanya kenapa program mereka semua adalah program Sustainable Development Goals. Ini program-program yang dimainkan di setiap instansi saat ini. Jadi rupanya Sustainable Development Goals itu adalah New World Order Goals. Sama dengan ini. Sama. Goals. Kenapa O-nya kok lambangnya warna-warna? Mana apa itu? Warna? LGBT kah? Pelangi? Pelangi. Iya. Itu kan dia menghina perjanjian Tuhan dengan manusia. Oke? Ya. Jadi pelangi itu kan Tuhan berkata, aku tidak akan menghancurkan bumi ini lagi. Iya. Walaupun manusia berbuat jahat. Iya. Apa yang terjadi? Artinya Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat. Tapi yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap bumi ini adalah manusia-manusia itu sendiri. By design caranya. Dan orang tidak sadar itu. Termasuk climate change. Itu adalah climate engineering. Bukan climate, bahasa mereka climate change. Iya, Sebenarnya di engineering oleh mereka. Ya, jelas sih nomor 5 itu gender equality. Ya, Iya, betul. Ya, kita bicara dulu dari no poverty. Satu, no poverty, tidak ada kemiskinan. Enact communism. Ini dalam penerapannya adalah penerapan komunisme. Iya. Ya. Wow. Ya, artinya betul-betul kita dikendalikan sesuai dengan sistemnya mereka. Iya. Ya. Kemudian yang kedua zero hunger. Orang miskin tidak bisa berkutik lah. Zero hunger, tidak ada kelaparan. Yang terjadi apa? GMO food. Genetik makanan. Ya. GMO food, genetic modified organism. Itu adalah sintetis. Yang sudah penuh dengan chemical. Yang membuat tubuh tidak bagus. Jadi it's not real food. No, Maksudnya it's begitu. not real food. Ya kita lihatlah contoh misalnya ayam yang disuntik. Is it real food? No. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 29, makananmu adalah tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan. Karena itu akan mempengaruhi karakter, Bu. Orang yang makan sayur-sayuran dengan orang yang makan daging, karakternya akan beda. Iya. Ya. Good health and well-being. Nah, ini yang akan dimainkan, Pak, dengan undang-undang kesehatan itu. Karena kesehatan adalah berhubungan dengan tubuh. Apa yang mereka inginkan dengan isu good health tadi? Apa yang mereka lakukan programnya? Memaksakan vaksin. Itu. Vaksin itu isinya apa? Memasukkan keracun ke dalam tubuh, ke dalam darah dengan menggunakan jarum. Jarum, betul. Nah, untuk bisa sampai ke sana, ya ciptakan dulu isu kesehatan. Sehingga kita tidak percaya lagi bahwa tubuh kita diciptakan Tuhan sempurna. Itu dulu Bapak harus tahu. Iya, manusia takut dan kemudian menerima itu. Ya, itu dampaknya. Itu caranya. Makanya kita harus beritahu kepada semuanya, tubuhmu sempurna. Percaya sama penciptamu. Itu, Pak. Jangan lagi dengar-dengarin mereka. Ambil sikap itu.
Kita akan left behind kalau kita tidak mengambil sikap seperti itu. Wow. Teguh, Pak. Ini kita lagi dimanipulasi. Kita lagi ditipu daya. Terima ini, terima itu. Jangan percaya penciptamu. Penciptamu itu nyiptain kamu tuh produk gagal, kira-kira begitu. Tuhan sudah sempurna. We are image of God. Buktikan dong. Nah, kalau kayak gitu kan bukan image of God. Tapi percayalah produk sains. Apa yang terjadi di Taman Eden kan seperti ini. Percayalah. Dia kan balik, Pak. Firman Tuhan dibalikkan sama dia. Iya. Itu sama, Pak. Yang di mata Tuhan, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Coba-coba, gue yang hadirkan lu. Lu nggak percaya sama gue. Yang ngomong ke lu juga gue yang hadirin. Cuman dia cinta uang. Ya, Pak ya. Dia sendiri nggak bisa menyelamatkan diri dia. Tapi karena takut nggak makan, takut nggak dapat uang, nurut, Pak. Gitu loh. Karena orang takut dengan kematian fisik. Karena tidak mengenal ada kekuatan di dalam dirinya. Bahwa tubuhnya adalah makhluk spiritual. Ini tubuh hidup karena ada spirit. Kalau nggak ada spirit, nggak hidup. Jadi yang harus kita jaga adalah jiwa. Karena jiwa ini adalah tempat catatan dosa kita. Baik. Itu, Pak. Itu yang saya akan, tularkan kepada semua. Ya. Ya, jangan pernah takut dengan kematian. Tanggung. Mati cuma sekali kok. Mati cuma begini aja. Tubuh kita kembali. Ya. Orang yang percaya akan diselamatkan. Prakteknya sekarang. Ya. Kita sudah tahu teori semua Ya, itu. yang tidak Tinggal percaya prakteknya tidak mengambil diselamatkan. keputusan itu, Pak. Baik. Makanya saya bilang, hidup kita adalah rangkaian keputusan. Dan keputusan itu adalah keputusan iman. Jadi setiap keputusan kita menggambarkan seperti apa iman kita. Setuju nggak? Setuju. Ya. Berikutnya nomor berapa nih? Nomor 4. 4. Quality education. Wow. Cancel culture. Ya, makanya apa? Merdeka di sekolah-sekolah. Merdeka belajar. Ya, dulu kita belajar dari jam 7 sampai jam 12 siang, cukup. Iya, Betul. cukup. Sekarang sampai jam 4. diperpanjang. Apa yang didapatkan? Stres. Tujuannya seperti itu. Supaya Anak-anak stres. tidak punya waktu untuk menjadi manusia normal. Betul. Dan banyak anak-anak yang bunuh Ya, diri. itu sengaja. Jadi jangan dipikir itu yang saya bilang by design. Mereka sudah tahu itu akan terjadi, Pak. Di mana-mana, Pak. Manusia itu lebih baik dia mengenali alam semesta. Jadi gini, kenali dulu manusia. Lalu bagaimana berhubungan dengan manusia? Oh, manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Dia manusia yang dikasihi. Dia di dalam tubuhnya ada begini. Terus dia punya perasaan. Bagaimana berhubungan dengan manusia? Itu yang harus diajarin. Oh, kamu harus begini. Ya. Sehingga setelah itu mereka baru punya adab. Jangan pernah nyakitin dia. Jangan menghina dia. Dia tercipta itu bukan maunya dia seperti itu. Dia seperti itu karena... Jadi kita tahu adab dulu. Baru pengetahuan. Buat apa punya pengetahuan yang lain tapi nggak beradab. Ya. Makanya kenapa adab itu lebih banyak di kampung. Permisi. Ya. Terima kasih kalau dikasih. Ya. Diambilin minum, iya, dan sebagainya. Kalau sekarang lihat Bapak perhatikan. Iya. Ya. Cuek. Tolong aneh. Ya. Saling nggak peduli. Memang itu diciptakan, Pak. Jadi apa yang terjadi di antara kita sekarang ini, kita terbentuk. Karena dibentuk. By design. Dibentuk. Ya. Ya. Jadi orang didesain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Tuhan juga mendesain kita. Itu yang mereka merubah. Wow. Ya. Tuhan mendesain kita supaya serupa dengan gambarnya. Dan memuliakan dia. Ya. Mencerminkan kemuliaannya. Dengan tidak pakai topeng. Dengan muka yang tidak berselubung. Betul. Nah, selama ini kan apa yang terjadi? Mereka desain kita untuk selalu menggunakan selubung. Makanya orang marah sekali kalau diungkap dia punya perbuatan jahat. Iya, pasti. Iya, karena memang dia diciptakan untuk marah. Karena kalau terungkap, memalukan. Sehingga orang selalu berusaha untuk tidak terungkap. Ya. Bahasa hukumnya adalah modus operandi. Modus operandi itu apa? Motif drama di dalam perbuatan jahat itu. Itu yang selalu disembunyikan orang. Gitu, Pak. Jadi kita sudah dididik menjadi orang-orang yang tidak beradab. Baik. Tidak takut Tuhan. Tetapi boleh tidak beradab dengan catatan jangan ketahuan sama manusia lain.
Ya, Pak? betul. Boleh Disembunyikan. nyontek, jangan ketahuan guru. Betul. Ya, bukan diajarin, jangan ini, jangan serakah, harus menolong, jujur itu baik. Tuhan sayang sama orang jujur. Sehingga orang nggak akan kejar. Ya. Orang lebih senang dilihat orang keren, walaupun hasilnya dari mana. Betul. Karena apa? Dibangun, kamu dipuji orang. Itu yang dibangun di mindset kita. Sehingga orang mengejar barang-barang mahal. Karena itu adalah gambaran privilege, kamu akan dianggap orang kaya. Kalau kamu pakai label tertentu. Iya, itu sudah dibangun di mindset mereka. Betul. Ya. Nomor berapa? 5 tadi. 5. Gender equality. Ya. Destroy family. Ini Ya, kan itu. produk daripada LGBT tadi. Ya itu. Ini LGBT tujuannya. Betul. Ya. Dan seterusnya ya. Kita bahas sampai 6 aja, nanti terlalu panjang nih. Ya, supaya paling tidak orang mau tahu bahwa saya berbicara ada datanya. Ya. Dan data ini dikeluarkan sendiri oleh PBB. Tentunya ada dananya. Orang yang melaksanakannya senang. Karena dananya gede. Tapi yang akan terjadi, ini yang hitam itu. Berarti New World Orders ini adalah penerapan daripada Sustainable Development Goals. Iya, ini merupakan agenda 21. Ya. Dan untuk di negara kita, cara memaksa melaksanakan ini Berarti payung khususnya dalam bidang kesehatan. Yang keenam, clean water and sanitation. Jawabannya apa? Poison water. Bagaimana caranya? Ya nanti kalau sudah tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini, semua harus pakai ini, kan gampang. Kita nggak tahu lagi apa isinya air itu. Ya gitu. of course. Makanya kan sekarang sudah ada peraturan. Mau ambil air tanah harus izin ke SDM. Betul. Gitu. Terus kemudian ini, affordable and clean energy. No energy progress. Ya. Tuh. Kita mau digiring untuk menggunakan mobil listrik. Wow. Ya. Jadi apa yang kita bahas ini sebenarnya bukan itu otak yang mereka sudah doktrin, percaya sama Tuhan. Tuhan punya mekanisme. Tuhan sudah menyiapkan mekanisme alam untuk menyedot ya semua yang kotor. Itu loh. Kita pakai apa namanya? Sebelum pakai gas pakai apa? Minyak tanah. Iya. Iya, Setelah minyak tanah digiring ke sini, kan pinter ya giring-giring. Iya, iya. Gitu loh. Dulu kita nggak perlu apa-apa, kita cukup dari daun-daun kita bisa menyembuhkan diri. Tapi ilmu itu sekarang kita tidak miliki. Ya, kecuali kita masih melakukan ada beberapa orang yang mempraktekkan pengobatan tradisional. Nggak, justru saya kembali ke sana sudah, Pak. Bukan beberapa orang, saya, Pak. Saya kembali ke alam. Nggak enak badan pakai daun, selesai. Kenapa Kenapa bisa? Nah, itu Pak, kekuatan kita makin dirusak. Karena dia tahu tubuh kita adalah bait Allah. Nggak bisa. Roh yang ada dalamku lebih besar. Bapak nggak tahu bahwa di dalam tubuh Bapak ada signal-signal spiritual yang membuat Bapak terlalu orang sakti. Nggak diajarkan di sekolah. Nggak mungkin. Hah? Bukan nggak mungkin. Nggak mungkin diajarkan. Juga. Iya, kenapa? Supaya Bapak bisa dimanipulasi. Tubuh Bapak dijadikan ATM. Kalau bermasalah kan Bapak keluarin duit dong dari hasil Sakit. apa? Ke dokter. Loh iya. Sakit Beli bayar obat. obat. Iya, udah sana Bapak masukin lagi sesuatu yang tidak koheren, ya, Tidak koheren. tidak koheren buat tubuh, karena kita dibikin tidak nyaman sebenarnya. Cuman karena tubuh kita adalah bait Allah, ada kekuatan itu terus digerus, Pak. Karena orang yang rusak dia punya ginjal itu penakut, orang yang jantungnya lemah itu juga pendendam. Makanya orang dendam jantungnya cepat lemah juga. Liver ini menyimpan energi marah. Kalau kita menahan energi marah. Kalau levernya sudah lemah, gampang marah. Gitu, Pak. Jadi kenapa selama kita di sekolah kita tidak urus body kita? Body ini perlu nutrisi. Iya. Iya, nutrisi yang kita terima bukan seperti yang seharusnya diterima oleh tubuh kita. Tubuh kita tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini dari tanah. Berarti makan minum bahan-bahan yang alami, Tanah. yang alami, yang Tanah, tumbuh dari tanah. tanah. Oh, berarti termasuk Baiklah. hidroponik itu nggak bagus. Nggak bagus. Karena tidak Nggak dari tanah. bersinggungan dengan tanah. Nggak bagus. Dan dari tanah pun tidak boleh dikasih yang bukan Pestisida. Pestisida pun nggak boleh. Nggak Berarti boleh. Itu kan bisnis, yang- Bu. Supaya Ibu selalu urea jalan. Organik itu baik berarti. Organik pun pastikan. Bikin pupuk yang organik Ya, gitu. sebenarnya pupuk itu sudah ada di alam. Nggak usah Iya, dibikin. Iya, iya. Betul. heeh. Nggak usah dibikin. Dari kotoran hewan misalnya. Dari daun pun bisa jadi pupuk. Kompos. Ya, Daun pun bisa jadi ya. pupuk.
Oke. Jadi pintarnya mereka membuat akar-akar tanaman itu menjadi tidak tahu bahwa di sekitar dia itu banyak makanan. Jadi bodoh. Ya, jadi kalau kita belajar ke belakang, Bapak akan menemukan hidup ini, sistem kapitalis ini adalah konsepnya industri. Bagaimana masalah tercipta supaya nanti ada Solusinya. solusinya. Masalah tercipta, muncul reaksi ketidaknyamanan. Lalu kita akan mencari solusinya. Dan mereka menyiapkan solusi itu. Dan solusi itu harus kamu bayar pakai Uang. uang. Jadilah kita muter umek, kata orang Jawa. Ya. Itulah namanya lingkaran. Setan. Setan. Oh, jawab. Pinter. Baik. Mulai kebuka nggak nih? Kebuka. Ya, puji Tuhan kalau Bapak kebuka. Oke. Wow. Supaya Bapak bisa menyampaikan kepada semua orang yang Bapak temu. Ya. Nanti untuk pencalonan, apa yang Jenderal harapkan dari masyarakat? Yang saya harapkan adalah masyarakat sadar akan hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menjaga keselamatan jiwa keluarganya. Karena di depan ini ada tantangan yang besar, yang mungkin sekarang banyak yang tidak menyadari. Karena mereka, the ruling system ini, bermain dengan secara silent operation. Bahkan sebenarnya informasi ini, kalau tidak saya dan kawan-kawan sampaikan secara terbuka, maka tidak akan banyak yang tahu. Betul. Mungkin Bapak sendiri dan Ibu baru mendengar setelah saya banyak menyampaikan Betul. itu. Betul, Iya. betul. Karena memang konsep mereka adalah datang seperti Pencuri. pencuri. Apa yang akan dicuri? Begitu keluar ini hilang damai, Sejahtera. sejahtera. Dan akhirnya dia Bunuh. bunuh. Keputusan kita untuk yang ini mengambil sikap itu akan membuat jiwa kita Binasa. binasa. Jawabannya ada di firman Tuhan semua kok. Lalu kemudian apa yang harus masyarakat lakukan? Kalau misalnya di antara para pemirsa, mereka memutuskan untuk mendukung Jenderal untuk maju Oke, baik. pencalonan bakal calon DKI 1. Ya. Yang pertama tadi saya mengharapkan mereka punya kesadaran Ya. untuk melindungi keluarganya. Saya cuma menawarkan. Ya, tidak ada paksaan. Saya menawarkan untuk mari bergabung dalam satu bahtera. Ibarat zaman Nuh. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa menjelang kedatangan anak manusia yang kedua kali, peristiwa seperti Nuh akan terjadi zaman kembali. Nuh. Iya. Ya. Banyak orang yang menyampaikan kebenaran akan dicibirkan bibir, Ya. akan diejek, dikucilkan dan sebagainya. Tapi karena kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan kita taat dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat hikmatnya, dialah yang akan diselamatkan. Baik. Maka orang yang mengucilkan dan mencibirkan bibir, pada saatnya dia akan menangis dan akan menyesal. Penyesalan selalu ada di belakang. Sesal kemudian tidak ada artinya. Dan itu yang selalu diciptakan oleh yang Bapak sebut, bukankah akan membuat enak? Bukankah dia memanjakan kita sehingga kita lupa bahwa dia sedang menggiring kita masuk ke dalam jurang. Ya. Ya, jadi kembali lagi itu yang saya tawarkan. Mari kita bergabung dalam satu bahtera untuk sama-sama berjuang menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Tetapi kita bergabung untuk menyelamatkan keluarga kita bersama yang ada di Jakarta. Kenapa hanya bisa Jakarta? Ya karena memang sementara yang bisa kita mulai adalah Jakarta. Dengan harapan manakala Jakarta menjadi tempat yang aman, nyaman, baik fisik maupun tubuh maupun rohani, ya, jasmani maupun rohani, maka diharapkan Jakarta menjadi tempat bagi saudara-saudara kita di daerah nanti yang mungkin dikejar-kejar ya, ketika aturan ini diberlakukan. Hari ini saya berbicara, apabila suatu saat jiwa keluarga kita terancam dan dikejar-kejar, maka perkataan saya ini terbukti. Saya berani sampaikan karena saya tahu apa yang akan mereka lakukan. Bahkan akan ada yang dipenjara. Ya. Ya, dan sanksinya adalah 500 juta per orang. Sanksinya per orang. Mahal sekali. Mahal sekali. Sementara kehidupan semakin dipersulit. Pajak naik, listrik naik,
bahan bakar semakin sulit didapatkan, mulai dibatasin. Arahnya kemana? Arahnya untuk sentralisasi energi ke listrik. Listrik dimatiin, selesai. Lagi enak-enak, kok enak, bukannya enak, iya silahkan. Itu adalah cara memanipulasi untuk menggiring orang-orang. Begitu listriknya dimatiin, mau ngecas lagi nggak ada. Begitu listriknya dimatiin, internetnya tidak ada. Mau beli belanja online, Duitnya nggak ada. udah nggak bisa dipakai. Iya, nggak bisa dipakai. Iya, itu cara menaklukkan. Ya, karena kalau nggak ada listrik ya cuma tinggal screen Ya, hitam aja. tapi konsekuensinya apa? Gue nyalain dengan syarat lu nurut sama gue. Oh. Lalu Gampang ya? daftarnya di mana? Apakah akan ada center-centernya atau Daftar apa, Untuk Pak? mendukung. untuk mendukung? Jenderal. Apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan hanya KTP sih sebenarnya. Berapa banyak KTP? Ya sesuai dengan jumlah pemilih. Ya 8 jutaan. Ya kurang lebih 10% ya 680 sampai 700 atau 750 lah. Ribu. Berarti angka aman ya 1 juta lah. Ya angka aman 1 juta. Tapi kembali lagi biarlah itu Tuhan gerakkan. Apakah akan ada partai politik yang mendukung jenderal atau bagaimana? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, tetapi yang pasti siapapun yang dukung misi ini harus jalan. Jadi jenderal akan menerima kolaborasi dengan partai politik asal mereka Selaras setuju dengan visi dan visi. misinya. Ya. Karena ini bukan tentang saya. Dan kalau misalnya tidak ada partai politik yang mengusung, berarti opsinya adalah apa? Independen. Saya sudah memulai dengan Jalur independen. independen. Ini bukan tentang saya, tetapi demi keselamatan jiwa keluarga kita. Ya, dan jalur independen diperlukan sekitar 1 juta KTP ini. Kalau, Iya. ya, kalau saudara-saudara sekalian atau rekan-rekan yang lain ingin menyelamatkan keluarganya, marilah bergabung dengan kami. Ya, apakah nanti akan ada center di mana orang Sudah bisa hadir, sudah terbentuk. datang? Ya, sudah ada terbentuk. Kan harus datang secara pribadi kan ya? Ya nanti kan bisa dilihat di online siapa yang akan dihubunginya. Karena memerlukan dukungan dalam bentuk formulir yang Tanda tangan basah. Tanda tangan basah. Tanda tangan basah. Apakah itu ya. di atas materai atau bukan? Tidak. 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 Bayangkan sekian dikali materai 10.000. Iya. Ya. Iya. Betul. Ya kita akan meminimalisir kos transaksional itu. Ya. Baik. Jadi masing-masing keluarga berjuang untuk menyelamatkan keluarganya masing-masing. Bergabung dengan kami hanya dengan modal Sebuah memfoto. KTP. Foto KTP-nya. Foto KTP. Di foto yang berwarna. Terus kemudian mengisi formulir Dan itu. tanda tangan basah. Tanda tangan basah. Berarti nantikan informasi berikutnya di Instagram dari Jenderal sendiri. Atau dari Dari Good News Program. Ya. Baik. Oke. Kami berterima kasih. Terima Dan kasih, kalau Jenderal. memang Tuhan izinkan nanti Jenderal akan terpilih, kita akan melihat bagaimana perubahan terjadi secara nyata Amin. di DKI Jakarta. Amin. ini akan signifikan sekali. Karena apa yang sedang kita saya perjuangkan, makanya timnya bukan tim pemenangan, tapi tim perjuangan. Tim perjuangan. perjuangan. Ya, karena perjuangan butuh pengorbanan. Baik. Ya. Setuju. Dan ini apa namanya? Ini bukan untuk saya sekali lagi. Ini betul-betul keadaan genting yang banyak tidak disadari oleh mungkin Bapak Ibu dan para pemirsa, bahwa kita akan masuk ke dalam masa yang sangat tidak menyenangkan. Kalau kita di firman Tuhan adalah masa kesukaran. Ya. Betul. Dimulai dari WHO Pandemic Treaty ini. Wow. Dan ini adalah jalur sutranya atau jalan tolnya menuju kepada one world Order. government, one world currency, one world religion. Ini semuanya akan kita ikutin, yang akan dipaksakan untuk diikutin, yang menjadi program. Dan kita masuk di program healthcare. Kita bisa lihat, hampir semua sudah Lakukan. dilakukan. Tinggal satu, healthcare. Nah, untuk healthcare perlu undang-undang ini. Oke? Ya. Dulu kan Baik. peduli lindungi, sekarang satu sehat. Ya. Kalau di luar negeri dibilang apa? One health. Ya. Wow. Nah, itu. Sehingga Interesting. nanti pemasangan chip dengan ID yang ada di ID digital kita, itu akan terkonek. Bapak kemana-mana
mereka tinggal lihat nih ID. Oh, si ini lagi ke sana nih. Dia lihat ID-nya bergerak kemana. Ya. Oh, dia lagi bergerak Berupa sama seperti ID-nya sebuah ibu. GPS yang kita taruh di mobil kita atau di handphone kita. Iya, Ya. ya. Dan suatu saat handphone ini pun akan dia hilangkan dan akan di tubuh kita. Kalau chip sudah terpasang. Wow. Dan itu Jadi sudah. handphonenya bisa dilihat di tangan gitu. Iya. Ya. Terus ibu mau motret tinggal gini, ting. Ya. Betul, seperti itu. Itu mimpian mereka. Dan itu semua sudah dicatat Ya. di Alkitab kalau kita baca baik-baik. Makanya perhatikan baik-baik. Apa hubungannya Bill Gates yang ahli IT? Dia ngurusin kesehatan. Ya. Kalau tidak ada urusan antara IT dengan Kesehatan. kesehatan, yaitu tadi chip. Dia akan memasang namanya sel keras atau chip. Chip itu seluler. C-nya seluler, sel buatan. I-nya H-nya apa? Hybrid. I-nya internet, P-nya protokol. Makanya kenapa digiring mobil listrik? Karena mobil listrik akan menggunakan internet. Bapak punya tubuh lagi the ruling system sudah tidak accept lagi, delete. Delete, Bu. Ya. Terus Matilah. mati. Nggak berfungsi Kira-kira lagi. kalau orang kena konslet gimana? Oh, Nah, itu kan konsep orang santet kan begitu. berarti dia acting as God. Yes, you're right. Itu dia, playing God. Makanya saya bilang mengkudeta kuasa Tuhan, dia ambil kontrol manusia. Supaya paham nih. Jadi kontrol hidup manusia yang ada dalam kendali Tuhan, mereka rubah gara-gara kita tergiring senang dengan tawaran kenikmatan dunia. Hebat ya? Ya. Jadi kayak ayam nih. Tutup caranya. Kita ini kayak ayam. Kemudian Ngikut di mana disembelih. ada makanan. Ya. Itu sebenarnya. Mulai terbuka ya. Nah ini. The mark of the Antichrist. Nah lihat. Apa ini maksudnya, Pak? Ya, lihat aja yang ada ibu suka pakai QR code. 666. Di situ kotak. Tapi itu adalah 666. Ada 3 kotak pasti selalu itu. Betul. Selalu. Perhatikan ya. Dan ada 1 kotak kecil di sebelah kanan bawah. Itu adalah the eye of Horus. Mereka selalu bermain dengan simbol. Bayangkan. Ini maksudnya, Pak. Iya, Itu ya. iya yang kecil. Iya. Ya. Bayangkan, cuman begini-begini aja bisa mengakses kita punya handphone. Dan handphone kita bisa kebuka. Oh, ada bisa makan ini, makan itu. Hebat ya? Iya. Jadi begitu kita ke situ, mirroring, dia ambil juga semua data kita. Gitu ya. Berikutnya, makanya inilah the mark of the beast. Nah ini agendanya semua nih, mengerikan. Kalau ini apa tuh WHO pandemi treaty jalan, lancar sekali nih. Ini detail daripada agendanya mereka semua. Silakan Ibu lihat, Bu, supaya Ibu tahu, jangan main-main. 1 pemerintahan dunia tanpa uang tunai, 1 sentral bank dunia, 1 militer dunia, akhir dari kedaulatan nasional, akhir dari kepemilikan barang. Bu, Ibu baca yang sana, Bu. Pemerintah memiliki dan mengendalikan sekolah, perguruan tinggi dan universitas. Akhir dari transportasi pribadi, Iya. memiliki mobil dan lain-lain. Semua bisnis dimiliki pemerintah. Ya, depopulasi, akhir dari kesatuan keluarga, depopulasi serta pengendalian pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Depopulasi. Itu. Kewajiban banyak vaksinasi. Iya. Pendapatan dasar universal dengan alasan penghematan. Masyarakat microchip untuk pembelian, perjalanan, pelacakan, dan pengendalian. Nih, kita ya, masuk di healthcare. Implementasi sistem kredit sosial dunia seperti yang dimiliki Cina. Triliunan peralatan terhubung ke sistem pengendalian 5G, internet, segalanya, 5G. Makanya 5G itu yang akan menjadi percepatan mereka punya ini. Jadi kota yang ditinggali oleh kita menjadi penjara digital namanya. Wow. Kemanapun tidak, no place to hide. Pemerintah membesarkan anak-anak. Jadi anak ibu nanti menjadi milik pemerintah. Pemerintah memiliki dan mengendalikan sekolah, perguruan tinggi dan universitas. Itulah agenda-agenda yang kemarin banyak diomongin di debat. Semua bisnis dimiliki pemerintah atau korporasi. Tidak ada lagi milik pribadi. Manusia terkumpul di zona pemukiman, di perkotaan. Itu. Makanya nanti di desa dibikin susah biar orang pada ke kota.
akhir dari irigasi. Makanya tadi poison Iya. water ya. Pertanian pribadi dan peternakan. Jadi tidak ada lagi yang memiliki pertanian peternakan. Wow. Menggunakan akhir dari rumah tangga tunggal. Penggunaan lahan terbatas yang melayani kebutuhan. Larangan penggunaan obat-obatan alami non-sintetis dan pengobatan naturopati. Yang terakhir, akhir dari bahan bakar fosil. The end of fossil fuels. Yang Bapak bilang tadi, bukankah itu mereka punya giringan, mereka yang ciptakan. Oh, ini difoto pada saat lagi peak. Terus pada lagi bagus nggak difoto, di videoin, baru dijadikan data. Iya. Gitu Pak. Karena ada nilai ekonominya. Penyelenggaranya senang apa? Karena anggarannya keluar. Kalau nggak bikin program, anggaran nggak bisa keluar. Makanya banyak orang bikin proposal kan. Iya. Baik, Jenderal, terima kasih. Ini Terima merupakan kasih, informasi Pak yang Jenderal, luar sangat biasa. penting, berharga, dan saya rasa pemirsa juga harus melihat ini mungkin berulang-ulang ya, supaya mengerti. Karena Iya. ada banyak informasi-informasi yang saya katakan dalam tanda kutip nih baru, padahal nggak baru. Nggak baru. Dan selama ini mungkin ada di depan hidung kita, tapi kita nggak sadar karena pembungkusannya, packagingnya sangat rapi gitu. Ya. Ya, jadi terima kasih sekali menjadi orang yang menyuarakan kebenaran di zaman ini. Mencelikkan mata yang buta. Ya, Melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar. Ya. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus lagi. Karena kita sudah melihat mujizat, mendengar firman-Nya, tetapi tetap tidak menerima sebagai satu kebenaran. semoga akan terpilih All the best buat menjadi DKI Jenderal. 1 sehingga nanti DKI akan menjadi kota yang lebih luar biasa lagi. Amin. Amin. Terima kasih banyak dan kepada pemirsa dan rakyat Jakarta, mari kita selamatkan keluarga kita. Semoga jangan sampai iman kita digoncang oleh keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena Tuhan kita lebih kuat daripada apapun juga. Amin. Firman Tuhan mengatakan roh yang ada dalamku lebih besar daripada dunia ini. Ya, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu kuat dan luput dari kejadian yang akan datang. Oke. Agar kamu dapat berdiri dan tahan di depan anak domba Allah. Puji Tuhan. Amin. Ya. Itu yang saya sampaikan. Jangan takut. Jadi kita akan luput apabila kita berjaga-jaga dan sambil berdoa. Ya. Amin. Ya. Dan ingat, Tuhan sangat satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Bahkan mulia dan dikasihinya. Yes. Yesaya 43 ayat yang 4. Terima kasih. Ya, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Haleluya, puji Tuhan, Allahku dahsyat. Anak kami sudah diterima masuk ke Akademi Kepolisian dan bahkan menerima beasiswa daerah. Puji Tuhan. Wow, kami turut senang mendengarnya. Semoga nanti anaknya juga bisa lulus dan menjadi pribadi yang membanggakan, bukan cuma untuk keluarga, tapi juga untuk bangsa negara dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa ataupun konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Kita akan tutup dengan satu firman Tuhan yang selaras banget dengan apa yang dibicarakan tadi. Ini apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya kutip dari kitab Matius 24 ayat 15 dan saya akan berhenti nanti sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Dikatakan oleh firman Tuhan 10 ayat. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.
21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Puji Tuhan. Saya rasa apa yang Tuhan Yesus katakan sudah cukup jelas. Yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen tentunya terus menjaga diri kita untuk terus membaca kebenaran firman Tuhan dan kemudian menerima informasi yang benar dan juga tentunya nggak lupa untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa bagikan link ini kepada saudara, teman-teman yang lain supaya sama-sama bisa belajar dan memetik pelajaran yang sangat berharga dari episode ini. Kita akan jumpa lagi di episode Good News yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.